Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, yang sangat saya hormati Ustadz Direktur PPTG dan manajemen serta para asatidz yang saya hormati. Tadi ada Forkom Jamaah Safinda, yang saya hormati semua peserta halal bihalal pada pagi hari ini. Baik, saya akan menggunakan waktu ini sebaik-baiknya. Nanti kita perbanyak dialog saja ya, dialog saja. Yang pertama, coba bapak-bapak dan ibu yang sudah belajar sedikit-sedikit atau banyak-banyak tentang Al-Quran, ya, di Al-Quran itu ada hadhihi. Hadhihi itu artinya ini, ya toh. Ada juga tilka atau zalika, itu menunjukkan itu, artinya itu. Jadi kalau hadhihi itu mesti menunjukkan dekat, ya, menunjukkan dekat. Kalau tilka atau zalika itu menunjukkan jauh. Jadi zalikal kitabu itu tidak hadhil kitabu, tetapi zalikal kitabu itu menunjukkan betapa tafsir Al-Quran itu kalau ditulis itu di buku, namanya di buku yang kita sampai tidak bisa lihat. Saking luasnya pengertian Al-Quran. Saking luasnya pengertian Al-Quran. Luar biasa. Maka dzalikal kitabu la raiba fi. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian ini belajar Al-Quran, saya jamin sampai nazak pun belum selesai. Sampai nazak pun belum selesai menggali Quran. Guru-guru Al-Quran, penafsir-penafsir Al-Quran itu selalu mengatakan bahwa ketika tafsirnya selesai, dia selalu ada pikiran baru, ada tafsir baru. Itu zalikal kitabu la raiba fi. Jadi luas sekali, luas. Jadi sehebat-hebatnya Bapak Ibu belajar Al-Quran, itu belum ada apa-apanya dibanding lautan Al-Quran itu. Maka Al-Quran itu sampai disebut juga mawaqi'an nujum. Itu tempatnya taburan bintang-bintang yang hampir tak terjangkau. Hampir tak terjangkau. Ya. Nah, dalam kaitan halal bihalal ini, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, senanglah saya, ibu-ibu bapak ini terpilih oleh Allah sebagai orang yang hebat loh, karena diberi kesempatan menyaksikan wabah yang demikian mendunia ini. Maka Ramadan tahun ini adalah Ramadan paling istimewa. Bapak Ibu tidak akan melupakan sampai akhir hayat. Bahkan saya yakin betul, Ramadan tahun inilah Ramadan yang paling menyelamatkan Bapak Ibu sekalian. Karena Ramadan tahun ini Ramadan yang dijalankan dengan segala duka. Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang hari ini yang tidak kehabisan tisu. Semuanya habis tisunya. Bukan untuk cuci tangan, mengusap air mata. Mengusap air mata, semuanya itu susah. Karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan, ya susah. Toh. Lalu perusahaannya sendiri tidak bisa bertahan kalau lebih dari 2 bulan. Cina saja itu kekuatannya hanya 2 bulan sudah tidak bisa, harus bangkit. Jadi semuanya ini susah, semuanya ini susah. Nah, kita sebagai orang yang ahli Quran, belajar Quran harus beda. Harus kita sikapi dengan yang lebih tegar. Kita harus bangkit dalam keadaan yang sesakit apapun. Nah, di dalam Al-Quran itu ada hadhihi. Ini. Ada tilka. Perhatikan, Bapak Ibu tolong dicatat. Nanti dicatat, dicari di dalam Al-Quran. Iyalah, pengajian kok tidak bawa pulpen. Ayo bawa itu. Cari kertas. Nah, itu di godean itu. Cari di Quran nanti
Allah berfirman kepada Nabi Adam, itu antara hadhihi dan tilka itu bergandengan. Satu, ya. Wala taqroba, ayo ini. Wala taqroba hadhihi syajarata. Nah, betul. Betul itu. Catat. Nanti banyak bertanya, pokoknya saya beri buku semua pokoknya. Yang bertanya saya beri buku. Pertanyaannya asalkan berkualitas, gitu ya. Wala taqroba hadhihi syajarah. Wahai Adam, janganlah kamu, Adam dan Hawa, ya, janganlah kamu mendekat hadhihi syajarah. Artinya apa? Pohon, betul, pohon ini. Berarti Adam dan Allah itu dekat, gitu ya, dekat. Sudah setelah Nabi Adam dan Hawa melakukan kesalahan, ya, dan kesalahan itu kan korban dari hoax, loh. Jadi korban hoax pertama kali ya Nabi Adam itu, karena dibujui oleh iblis. Katanya, Adam, kamu ngerti nggak kenapa kamu nggak boleh makan buah itu? Itu dirahasiakan. Sebab kalau kamu makan buah itu, nanti kamu nggak bisa keluar dari surga ini yang enak ini, gitu loh. Jadi siapapun yang bikin berita bohong atau men-share berita yang nggak jelas, gitu ya, maka dia itu berarti dalam satu KSK dengan iblis. Masih ponaannya lah kalau itu. Pakliknya iblis. Nah, kemudian Adam termakan makan buah kuldi. Nah, setelah makan buah kuldi itu, ganti Allah berfirman, alam anhakuma antil kumas syajarah. Loh itu toh. Tidakkah saya sudah mengingatkan kamu untuk tidak mendekati pohon itu? Nah, inilah bedanya. Jadi ketika belum melakukan kesalahan, Nabi Adam masih dipanggil dengan hadhihi, itu dekat, Bapak Ibu sekalian, para ustadz. Tapi setelah membuat kesalahan, ada jarak. Jadi, setiap kesalahan manusia itu akan membuat jarak antara dia dan Allah. Gitu. Ada distancing, ya, bisa physical distancing atau psychological distancing, ada jarak. Maka setelah melakukan kesalahan itu, kemudian Allah mengatakan, kamu kan saya sudah ingatkan itu loh, itu berarti Nabi Adam sudah jauh. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, supaya kita tetap akrab dengan orang, dengan pimpinan kita, dengan teman kita, jangan bikin kesalahan. Sebab jika kesalahan itu dilakukan, asalnya hadhihi menjadi tilka. Jauh. Nah, ketika kita sudah jauh, lalu Allah memerintahkan, dekatlah kamu, kembalilah kamu kepadaku. Melalui Ramadan itu, maka kemudian kita diberi Idul Fitri, kembali lagi. Jadi Idul Fitri itu adalah mengembalikan orang itu kepada kedekatan kepada Allah. Lalu ulama kita kalau begitu membuat doa minal aidin wal faizin. Minal aidin berarti mudah-mudahan seluruh ustadzah, Bapak Ibu, jamaah, pengurus, manajemen, semuanya ini minal aidin mudah-mudahan berhasil kembali lagi kepada Allah yang asalnya jauh menjadi dekat. Wal faizin. Mudah-mudahan semua kita ini menjadi keluarga-keluarga yang sukses, keluarga yang sukses. Maaf, ukuran sukses itu apa? Gitu. Ukuran sukses itu bukan ketika jadi bupati, jadi gubernur, profesor, itu tidak ukuran. Ukuran sukses adalah ketika dia sudah berjalan di atas jalan yang benar, lalu apa yang dilakukan itu membahagiakan banyak orang. Saya kalau ada undangan-undangan alumni,
Lalu disebut, ini alumni paling sukses karena jadi anggota DPR. Saya marah. Apa ukurannya itu? Padahal di situ yang datang itu adalah anak yang tidak jadi apa-apa, tapi anak ini mengajar ngaji di rumahnya mulai dulu sampai sekarang, dan tidak ada yang meliput, tidak ada yang beri honor, tidak ada yang mengapresiasi, sampai guru ini tua itu tidak ada satupun yang meliput, tidak ada yang memberitakan. Apa begitu tidak sukses? Masa ukuran sukses itu mesti punya perusahaan? Tapi bakti kepada orang tua, bakti kepada Quran, saya kira itu ya sukses. Minal faizin, minal aidin wal faizin. Nah, ini humor saja. Saya tanya itu, Pak, apa Pak artinya minal aidin wal faizin itu, Pak? Ya artinya ya mohon maaf lahir batin, Pak. Oh, minal aidin wal faizin artinya katanya, iya Pak, kan bawaannya ada, Pak. Minal aidin wal faizin, bawaannya, terjemahnya, mohon maaf lahir batin. Baik, Bapak Ibu yang sangat saya hormati ya. Saya ingin Bapak-bapak dan Ibu yang sudah hidup dengan Al-Quran, ya kan gitu. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qorina. Nah, bukan corona, qorina. Itu di Quran itu kan ada, ya Allah jadikan Quran itu teman akrab saya. Nah, kita sudah menjadikan Quran itu teman akrab kita. Maka saya mengajak Bapak Ibu sekalian, khususnya yang para ustadz ini, harus pernah membaca Quran khatam dalam posisi sholat. Tolong dicatat. Tolong dicatat. Ustadz ini level apapun lah gitu ya. Yang sudah ngajar Quran, saya ngajak untuk membaca Quran khatam dalam posisi sholat. Kalau khatam Quran di luar sholat itu sudah biasa. Sudah, oh, Ustaz. Tapi khatam Quran dalam posisi sholat. Bagus itu. Masa sampai mati belum pernah. Caranya sederhana. Ya, saya tahu tidak semuanya hafal Quran toh. Qobliyah zuhur, pegang Quran. Rakaat pertama, 1/4 juz. Rakaat kedua, 1/4 juz. Berarti kan sudah setengah juz. Ba'diyah zuhur, lanjutannya 1/4 juz. Rakaat kedua, 1/4 juz. Loh, berarti kan sudah zuhur satu juz. Atau kalau tidak 1 juz, ya 1 halaman. 2 halaman, pegang Quran begini, pegang Quran, kemudian kalau sudah langsung diletakkan di meja, dilanjutkan. Waduh Pak, saya tidak kuat berdirinya. Ya duduk, sambil duduk. Saya ingin bahwa Bapak Ibu sekalian ini pernah seumur hidup ini pernah mengkhatamkan Quran dalam posisi sholat. Subhanallah. Bagus itu ya. Ya, alhamdulillah kemarin ada ustadz yang memberitahu saya, Pak, selama Ramadan saya khatam Quran dalam posisi sholat itu 2 kali. Subhanallah. Ada yang 6 bulan. Oh maaf, 3 bulan baru khatam Quran, tapi dia ini menghafal Quran dia ini. Dia 3 bulan menghatamkan Quran, tapi dengan tafsirnya, bukan terjemahnya. Dengan tafsirnya. Kalau bapak-bapak ya dengan terjemah aja enggak apa-apa. Diprogram. Nah, ini program besar ini. Tahun 2020 kita harus mencatat peristiwa yang baru. Semua itu dilakukan oleh para ustadz karena apa? Karena barokahnya corona ini. Karena tidak kegiatan kemana-mana, akhirnya ya sudah duduk di
berdiri Quran, satu juz, satu juz selesai semua. Ya, yang pertama. Yang kedua adalah saya tahu bapak-bapak ini memulainya dengan surat Al-Baqarah, ya, karena di Safinda rupanya memprogram supaya mudah menerjemah Al-Quran, maka tuntas dululah surat Al-Baqarah, karena ayat-ayat berikutnya sampai An-Nas itu kata-kata yang dipakai adalah sebagian besar adalah pengulangan dari kata-kata dasar Al-Baqarah. Itu kata kunci. Kata kunci. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, ya, setiap sholat duha, halo, bisa didengar ini, Ustadz Mizan? Bisa ya? Bisa. Jelas. Ini setiap duha itu biasanya kan surat-surat pendek. Bapak Ibu saya ajak yang lebih jos. Apa itu? Rakaat pertama adalah surah Ar-Rahman plus terjemahnya. Rakaat kedua itu Al-Waqi'ah plus terjemahnya. Jadi duha mungkin tidak sampai 4 rakaat, hanya 2 rakaat. Tetapi isinya itu luar biasa. Luar biasa. Dompet tebel, ya, amplop tebel, isinya uang 1.000. Bapak Ibu pilih yang mana? Amplop tipis, isinya itu cek untuk mengambil 1 juta. Ayo. Milih mana Ustaz? Bisa? Cek, Ustaz. Iya toh. Kalau tadi itu mementingkan dompet tadi, amplop tadi mementingkan tebelnya, yang ini mementingkan isinya. Lah saya mengajak, tidak harus juga, ini kan ajakan toh, tidak harus. Rakaat pertama itu surah Ar-Rahman plus terjemahnya. Sampai kalau menerjemah Ar-Rahman itu tidak pakai mikir, sudah otomatis. Fihinna khairatun hisan, atau apa itu. Fihima fakiyatu wa nakhlu wa rumman. Di dalam surga itu ada fakihah, buah, waruman, dan delima namanya. Jadi sampai itu lancar. Ar-Rahman Al-Waqi'ah. Ar-Rahman Al-Waqi'ah. Sampai nanti itu membaca itu tidak perlu mikir lagi. Itu luar biasa. Bapak Ibu dapat pahala double, ad-duhanya ya, kemudian ngaji Qur'annya ya, rakaatnya diperpanjang ya, plus terjemahnya itu iya. Kalau tidak bisa duha ya tahajud. Tahajud. Mungkin 2 rakaat, tapi itu jam 1 sampai jam 4 itu 2 rakaat, tapi isinya ini isinya. Ustadz Mizan tadi sudah memilih, ya saya memilih amplop yang isinya itu cek 100 juta, tipis, bisa ditekuk gini. Yang satu nggak bisa ditekuk, tebel gini, tapi isinya hanya 500.000 lah, uang nggak bisa ditekuk. Wah, bangga sekali. Dibuka isinya. Itulah. Pola yang saya bicarakan ini, saya mengikuti apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Abbas itu lebih mementingkan bukan pada jumlah, tetapi mementingkan pada kualitas. Nanti kalau kita setahun ini sudah Ar-Rahman itu tahu terjemahnya, itu terjemahnya, nanti tahun depan kita ganti Ar-Rahman plus tafsirnya. Subhanallah. Nanti kita disitulah hanyut. Sholat kita bagus, bacaan Quran kita bagus. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ya, mengapa kita harus senang-senang saja? Kenapa kita harus senang-senang saja menerima ini? Ada yang bertanya, Pak, apakah COVID itu buatan orang ataukah alami, Pak?
Untuk apa Bapak diskusi itu? Ini realitasnya, ini kenyataannya ada. Ya sudah kita hadapi gitu. Kita hadapi. Apakah ini rahmat atau azab? Nah, coba sekarang Bapak-bapak yang sudah menjadi akrabnya Quran ini. Menurut saya, jangan sekali-kali menyebut azab. Karena Al-Quran itu dimulai dengan Ar-Rahman. Itu loh. Semua itu Ar-Rahman. Coba perhatikan. Ar-Rahman, Allamal Quran. Loh. Allamal Quran. Siapa yang ngajar Quran, siapa yang belajar Quran, itu dasarnya harus kasih. Kalau ada yang tidak bisa, sering tidak masuk, masuk sekali, ngantuk, tidak pernah datang, kalau datang itu bantah terus, ya sudah, kasih itu Ar-Rahman, Allamal Quran. Subhanallah, kasih. Kita jangan senang kepada santri yang pokoknya, enggak. Lah di mana otaknya orang itu? Justru senang tantangan. Ya. Sabar, Ar-Rahman. Ya. Coba kalau itu dilakukan dengan Ar-Rahman, seluruhnya itu kalau dilakukan dengan kasih, ya, dengan kasih, pasti hasilnya bagus. Hasilnya bagus. Iya Pak, tapi santri itu belajar Quran enggak? Sampai sekarang loh Pak, enggak bisa-bisa Pak. Loh, jangan meremehkan orang enggak bisa. Saya ini punya mahasiswa yang lulusnya itu 13 semester. IP-nya terendah di dunia, IP-nya. Di wisuda sebagai sarjana tertua. Ijazahnya itu tidak bisa untuk melamar pekerjaan di Jawa Timur, itu tidak bisa. Tapi jangan dikira begini terus pengetahuannya sedikit kemudian tidak bisa berkarya. Enggak, dia itu akhirnya mahasiswa saya ini, karena di sini pekerjaan enggak ada yang ngaji di kampung ya keliru-keliru. Ya, terjemahnya ya keliru. Akhirnya di sini tidak laku. Akhirnya dia ke Sumatera sana, hidup di tengah hutan. Nah ini sungguh-sungguh ini. Di tengah hutan, ngajari anak-anak transmigran. Tidak ada yang menyalahkan, sama sekali tidak ada. Tidak ada itu. Siropol, tidak ada yang menyalahkan. Kalau di Jawa Timur kan disalahkan. Oh, terlalu panjang itu, Ustaz. Gitu. Di sana nggak ada yang menyalahkan. Wah, bener semuanya. Lambat laun. Akhirnya menjadi sentral ngajinya di situ, di tengah hutan. Akhirnya jadi pondok pesantren. Karena dia jadi pondok pesantren, di situ kemudian ada beberapa lahan karet itu yang diserahkan pada dia. Untuk dikelola. Setelah kira-kira 20 tahun di hutan itu, dia telepon saya, Pak Ustadz, kapan bisa jenguk saya? Uang saya miliaran, Pak. Gitu. Miliaran, Pak. Cuma nggak susah di bank. Kalau ke bank itu jaraknya jauh. Jadi dia punya pondok pesantren di situ. Itu kalau pinter gitu ngelamar jadi KUA, jadi kepala KUA dia. Tapi enggak, itu dia karena luar biasa. Tidak hanya itu, dia berpesan, Pak Ustadz, kalau ada teman-teman saya yang belum dapat pekerjaan, Pak, itu beritahukan suruh ke sini saja. Coba. Jadi yang pinter-pinter itu nanti jadi pegawainya yang tidak pinter. Nah, hidup ini begini. Ya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, jadi Ar-Rahman, Allamal Quran. Coba sekarang, mengapa Allah bisa menciptakan langit itu begitu bagus? Ya, sederhana. Rahasianya, karena Allah menciptakan itu dengan kasih. Gitu kan? Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Kira-kira ada enggak langit yang diciptakan dengan kasih itu masih ada sesuatu yang ganjil? Any inconsistency. Farji'il basara hal taram. Enggak. Mengapa begitu? Iya, karena diciptakan itu dengan
dasar kasih. Jangan kasih. Maka Bapak Ibu sekalian, kita belajar Quran, yang belajar ya penuh kesabaran, yang ngajar juga sabar. Kalau ditakdirkan mengajar yang pinter, ya alhamdulillah cepat pinter. Kalau tidak pinter, ya alhamdulillah berarti latihan kesabaran. Nah, Ar-Rahman, Allamal Quran, lanjutnya apa itu? Khalaqal insan, Allamahul bayan. Nah, jadi tolong ustadz-ustadz yang ngajar Quran ini diajari untuk tidak hanya mengerti, tapi diajari juga bagaimana dia bisa mentransfer yang diperoleh itu untuk orang lain. Allamahul bayan. Bayan itu adalah kemampuan untuk menjelaskan. Apa sih kamu? Mati. Oh hilang. Kok mati Ustadz? Iya Pak Aziz, dihubungi, ditelepon aja Pak Aziz. Ditelepon aja atau di WA pribadi. Ya mungkin sinyalnya itu. Kok mati? Mohon maaf Ibu, Bapak, barangkali masih ada gangguan di Profesor Aziznya. Kita tunggu bersambung lagi dengan beliau. Masih coba dihubungi oleh teman-teman. Sabar sebentar Bapak Ibu. Dengar. Oh masih kan nomor itu. Ustadz Mizan sudah? Oh iya, iya, monggo, alhamdulillah. Lanjut, Bro. Sabar. Ya, sabar. Jadi itu ada guru Safinda yang terbaik adalah guru yang bisa ngajari orang nanti bisa menjadi guru. Allamahul bayan. Jadi diajari punya keberanian. Keberanian untuk mengajarkan. Keberanian untuk diolok-olok orang, sok suci, sok pinter, biasa aja, enggak apa-apa. Mental harus dikuatkan. Jangankan Ustadz, ya saya beritahu, Nabi itu diolok-olok orang. Apa Bapak Ibu itu mengharapkan sesuatu yang mustahil. Allah saja loh dikritik. Innallaha faqir wa nahnu aghniya. Coba Allah itu diolok-olok. Allah itu miskin, yang kaya itu saya. Coba. Wa qalu ma li hadzal rasul yaqulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Al-Furqan itu diolok-olok Nabi. Oh Nabi kok ke pasar? Memalukan. Nabi kok makan? Ya Allah turunkan malaikat yang pembimbing itu yang tidak sama dengan saya. Dia makan, saya makan. Berarti kan tidak ada, itu kan satu level. Gitu. Itu biasa ngomong begitu itu. Nanti kalau diturunkan malaikat ngomongnya lain lagi. Ya mesti aja ya Allah dia malaikat. Saya disuruh seperti malaikat. Ya tidak bisa. Yang salah yang nyuruh apa yang salah? Saya lah, begitulah. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu saja sebagai pengantar. Nanti, ayo Pak Aziz nanti yang tanya, direktur dulu yang tanya toh. Itu direktur harus tanya dulu. Itu Forkom itu tadi Pak Herman tanya itu.
Itu Bu Wiwi, ayo itu siapa itu tadi itu yang datang menyusul tadi itu. Nih siapa ini Pak Bu Savitri. Yo, ayo tanya ini semua ini. Farida, Bu Mimi, ayo tanya. Alhamdulillah, Pak Profesor tadi. Oh, Bu Siti Mutmainah, alhamdulillah. Saya itu kalau ketemu di darat, sampai aku gak ganteng ini. Temen, Pak. Sama itu darat gak ayu ini. Baru oke ini kok ayu nih sampai ya. Sampai ini sampai ketok loh itu bisul-bisulnya itu kelihatan. Gigi sampai yang protol lu ketok aku gini. Berarti tidak ada alasan bahwa teknologi ini dengan teknologi ini tidak ada alasan untuk kita tidak melanjutkan kegiatan kita. Mengapa Allah menurunkan COVID kok sekarang, kok tidak 2 tahun yang lalu? Iya, karena waktu itu belum ada WA. Gitu loh. Lah ini sampai kapan? Anggap saja itu 4 tahun, 5 tahun. Selesai. Anggap saja sampai kiamat. Jadi kita ini mental kita siapkan. Bagaimana kita belajar Quran ini dengan cara-cara yang seperti ini. Bapak sudah dipaksa untuk tahu teknologi. Dan siapa tahu bahwa kebangkitan dunia itu nanti melalui teknologi yang ruhnya itu adalah Quran dan agentnya pelakunya adalah Bapak Ibu yang terhormat. Saya kira